Ditimpuk. Dia kena planet attack, Om. Iya, kena planet attack dari Seki. Lo makan tuh katanya. Bandnya sudah masuk, udah ada Hayabusa dan juga Matilda yang kita lihat menjadi korban untuk tidak bisa berlaga di game yang pertama ataupun di match yang pertama untuk hari ini. Menyusul Benedetta dan juga ada satu Popol and Kupa. Oke. Bener banget, dan seperti yang udah diprediksi juga tadi Om Mawa dan juga Pak Pulung, kalau misalnya Matilda selalu menjadi langganan band, dan ini terbukti di match kali ini. Matilda nggak bisa muncul lagi, tapi menarik adalah Benedetta dari Rebellion Genflix yang nge-ban ke arah Matilda. Benedetta. Kayaknya Benedetta masih bisa di-pick sama Nino, bahkan itu salah satu hero power pick-nya juga. Bahkan Ahmad pun bisa menggunakan Benedetta dengan sangat baik dan benar, Om Mawa. Betul, dan sekarang pemilihannya adalah apakah kita akan melihat Harley yang terlepaskan bersama dengan Pakuito, karena menurutku Pakuito di sini kalau lepas pastinya akan langsung disecure oleh Rebellion Genflix, dan Harley di ban oleh Rebellion. Jadi Pakuito bakal dikonteskah oleh Alter Ego Esports. Ingat teman-teman semuanya, karena ini adalah new era. Wah, ini luar biasa banget, dari segi mid laner bisa diisi oleh siapapun juga. Dulu kan kita melihat bahwa di tengah ini harus ataupun 80-90% diisi oleh match. Kali ini bisa diisi oleh marksman, bisa diisi oleh fighter, bisa diisi oleh siapapun juga dengan adanya coveran dari belakang. Dan bisa jadi kita akan melihat hari ini kayak strategi-strategi yang unik kembali tercipta di minggu yang kedua untuk MPL. Tapi pas ban untuk Alter Ego Esports ke arah Pakuito kah? Karena pick or ban biasanya untuk Pakuito. Dan dari Alter Ego mereka pasti nggak mau ngasih Pakuito secara gratis untuk Rebellion Genflix, tapi kalau dibuang juga masih ada Joehead, dan itu dilepaskan ternyata. Lebih memilih untuk melakukan banning terhadap Povius. Apakah akan ada hero dash yang disiapkan oleh Alter Ego Esports seperti Lancelot dan kawan-kawan? Dan first pick Rebellion Genflix, Paquito kali ini terbuka dengan sangat lebar sekali kalau mereka mau mengamankan sekarang. Oke, Paquito, Xbox bisa mereka ambil, Paquito menjadi pilihan, ataupun nanti dari Alter Ego-nya mereka emang pengen kontes dan juga mengarahkan hero-nya ke arah Xbox nih Om, karena sejauh ini juga Xbox-nya masih terlepas, Xbox-nya masih aman, ada Jawhead juga yang bisa mereka ambil. Kita tahu ternyata Leo Murphy dengan menggunakan Jawhead-nya, ya ampun, itu semuanya dilempar, turret, orang, hero, apa semua dilempar. Tapi aku setuju sih sama band yang dilakukan oleh Alter Ego ya. Mereka emang udah prepare banget untuk band Popol Kupa, karena mereka udah steady banget untuk ngambil ke arah Jawhead. Dan bener aja, Jawhead dan juga Export yang udah diperkirakan oleh kita muncul untuk Alter Ego Esports nih, Pak Pulung. Yap, udah berhasil untuk mengamankan dua hero tersebut. Entah untuk Jawhead-nya kemungkinan Leo Murphy, tapi dari Xbox-nya kita belum tahu nih, karena fleksibilitas dari Xbox sekarang itu bisa di mana-mana. Entah dia nantinya akan berada di side ataupun dia akan menjadi junglernya. Oke, Rebellion Genflix, akankah magical damage langsung diamankan sekarang nih Om Wawa? Ada kemungkinan besar untuk mengamankan mid laner terlebih dahulu. Tapi sudah ada Chow di sana dan kita bisa melihat munculnya Link sekarang kalau mau diamankan oleh Rebellion Genflix, pastinya sebelum diambil oleh Sally Boy, tapi ternyata mid laner dulu Kagura. Ada Chow, ada Kagura juga, dan Alter Ego Esports. Chance-nya mereka untuk menggunakan explore di jungler masih terbuka dengan cukup lebar juga. Jadi di sini adalah fleksibilitas yang dipilih oleh Alter Ego sekarang. Mereka bisa bermain di manapun juga, di lane apapun, dan dengan tanpa Povius. Ini ada kemungkinan besar kita bisa melihat Link Lancelot berkeliaran di Land of Dawn di game pertama kita sekarang, Gio. Aku mungkin melihatnya ke arah Alice, tapi ternyata Esmeralda yang diamankan. Mereka benar-benar mau memperkuat daerah XP, bahkan gold lane-nya mereka dari Alter Ego Esports. Tapi kalau misalnya tadi aku sempat notice ke arah Alice, ini bakal jadi combo yang mengerikan banget dengan adanya Alice dan juga Export. Kalau misalnya itu terjadi, dia bisa Last Insanity, ada Flowing Blood juga, ada Blood Out yang mungkin bisa bikin stun ke arah teman-teman Rebellion Genflix. Dan ketika di stun bisa ada combo Last Insanity. Tapi dengan adanya Esmeralda dengan Falling Star Moon, beberapa detik aja melakukan stunnya, tapi cukup efisien juga, cukup memiliki esensi yang cukup tinggi juga sih kalau menurut aku, Pak Pulung. Oke. Namun sekarang nih kita lihat siapa lagi akan hilang. Nathan, siap. Oke. Siap. Nathan, nggak boleh main ya Nathan ya. Mohon maaf nih, bukan kita yang nge-ban nih. Nathan nggak boleh main dulu karena Nathan masih sangat berbahaya ya. Attack speednya ngeri. Kalau stacknya sudah terkumpul, aduh.
Cap stack-nya kalau nggak salah Dan stack-nya memberikan tuh- sekitar memberikan 7,5 ya, 7,5% ya Om ya kalau nggak salah ya. Ya, Itu 7,5% untuk movement speed, 15% untuk attack speed, dan itu Nah, gede itu banget, dia. apalagi bisa sampai dengan 6 stack di Your late game. team is Meskipun semua inhibitor sudah pecah juga, dengan satu wave minion itu bisa langsung dapetin 4-6 stack. Jadi itulah sebabnya kenapa Nathan masih sangat mengerikan meskipun semua inhibitor sudah habis, dan tanpa Link sekarang kalau kita lihat sudah mulai mentargetkan ke arah hero-hero assassin dan Rebellion Genflix. Dan last ban untuk Alter Ego, apakah mereka akan respect terhadap Val, Rob? di mana memang Pakuitonya bisa bermain sebagai roamer, tapi menurutku lebih efektif dan efisien ketika bermain di side lane. Dan Grok bakal di-ban-kah oleh Alter Ego Esports, memberikan opsi defense roamer kepada Rebellion Genflix, daripada kalau kita lihat tadi ya, dari segi KDA berbanding dengan cukup jauh memang Val 4, sekian, dari Leo Murphy hanya dengan 2, sekian. Your Dan untuk team band is terakhir banned. Tamus ternyata hero dari Jelo Not Wow. Nih. Band. Ini udah ada indikasi untuk cowoknya akan menjadi tank ya Om ya kalau mereka ngeban Tamusnya nih. Ini mereka kayak udah berpikir dari Alter Ego. Nah, ini untuk cowoknya nih mungkin kemungkinan akan menjadi roamer ataupun tanknya nih. Oke, XP-nya ataupun side lane-nya kita hancurin dulu nih. Jangan ada hero tambahan lagi untuk player dari Rebellion Genflix ataupun memperkecil pemilihan hero-nya. Sementara dari Rebellion Genflix sendiri, last ban ya akan jatuh ke tangan siapa ataupun ke hero siapa? Parsia Your kah? team is Eudora ternyata. Oh, Eudora. Hero yang udah cukup di nerf juga tapi tetap menjadi respect band dari Rebellion Genflix. Menarik banget buat disimak permainan apa yang akan ditunjukkan oleh Rebellion Genflix dengan ngebandnya Eudora. Tapi kalau tadi mengingat Chow sebagai tank atau Pakuito yang akan jadi roamer juga, sebenarnya aku kurang suka sih kalau aku pribadi ya. Tapi kalau misalnya Chow yang akhirnya menjadi roamer, ini head to head yang bagus juga kepada seorang Leo Murphy di arah jauh head. Jadi sama-sama one hit target. Jadi tergantung siapa yang akan nanti di kick dengan Way of Dragon atau nanti siapa yang akan di ejector. Ini akan menjadi pertarungannya sengit banget kalau menurut aku, Om Wawa. Ini Oke, ini kepikiran Harid kali ya kalau aku nih. Kenapa Harid atau Harid, Parsia? ya. and tide wait for no man. Your team is Wow. Beatrix. Beatrix. Oke. Ini Wow. dia new Oke, era oke. tersebut. Oke. Udah terlihat lagi. Udah terlihat Oke. lagi. Ini Beatrix bisa main mid kan kemarin si Ahmad ya? Iya. Yap, dimana untuk pelopornya kita tahu adalah Bigoton Alpha yang munculkan ya, itu adalah Rainbow yang memainkan hal seperti ini dan menjadi apa ya, sebuah gerbang pembuka gitu loh buat yang lain. Wow, ternyata it works bro. Ini bisa berjalan dengan baik dan benar gitu loh. Dan mulailah Betul. bermunculan lagi. Waktu itu kita juga sempat ngeliat ada Granger menjadi support. Itu juga mengerikan juga. Dan memang new era yang seperti Om Wawa udah bilang benar-benar fleksibel banget, bahkan seorang marksman pun bisa menjadi support karena selain jungler yang kuat, berarti dia mungkin ke arah export yang bakal jadi jungler, dia bakal men-secure ke arah late game dengan ada Beatrix. Jadi mungkin di early-nya ada export yang masih 100% win rate untuk Alter Ego Esport, akan mendapat tantangan besar dari Yi Sun Shin dan juga Sylvana dari Rebellion Genflix nih, Pak Pulung dan juga Om Wawa. Oke. Ini masih berpikir keras ini kita ya. Junglernya siapa ini? Aku Kayak Xbox pakai sih. Beatrix. Junglernya Xbox. Xbox atau akan diambil untuk yang terakhir ini gitu loh. Roger juga masih terbuka, masih bisa diamankan oleh Sally Boy kalaupun nanti dia ingin mendapatkan hero tersebut. Lancelot pun masih oke. Kita tahu bagaimana Sally Boy dengan penggunaan dari Lancelot, tapi itu kalau mereka masih membutuhkan jungler karena sekarang kita ada sosok Xbox juga. Ternyata Alice Xbox-nya kan yang menjadi jungler. Kemungkinan, mana tahu nanti di lapangan Beatrix pula yang jadi junglernya. Saking Enggak, fleksibelnya untuk Xbox. core yang sekarang ya, untuk pemilihan hero yang sekarang gitu loh. Oke. Ini dia, Ahmad tadi udah terlihat dengan penggunaan dari Beatrix-nya. Kedua tim ini pun sudah mengamankan masing-masing hero-nya terlihat. Wow, masing-masing hero yang sudah diamankan, mereka bertatap-tatapan. Mereka hanya saling berpandangan dari jauh. Land of Dawn sesaat lagi akan menjadi bukti siapakah yang akan memenangkan di match yang pertama, di game yang pertama. Jadi buat kalian semua di luar sana, pendukung dari
Rebellion Conflict ataupun pendukung dari Alter Ego, langsung aja nongol di kolom komen, berikan emot tepuk tangan sebagai bentuk dukungan dan juga support terhadap seluruh player dan juga support sistem dari MPL ID season yang ke-8. Dan ini dia Land of Dawn game yang pertama. Let's go. Alright, langsung aja kita lihat pertandingan yang gak kalah seru di week sebelumnya tentunya. Karena week ini akan menjadi penentuan bagi kedua tim Rebellion Games dan juga Alter Ego Esports. Dimana kita lihat sekarang combo yang udah sempat kita omongin juga antara Elis dan juga Xbox ternyata terjadi di game yang pertama ini. Dan masing-masing pemain sudah berada di posisinya masing-masing. Kalau kita lihat, Murphy di area depan itu akan menjadi Jawhead yang merusuh dengan emblem supportnya. Hingga menunggu sampai ada momen ketika dia bisa melakukan ejector ke arah Sugar di area junglernya. Yap, nah sementara untuk di bagian tengah masih santai. Nah itu dia, ini dia agresivitas dari Leo Murphy dengan satu ejectornya berhasil tadi melemparkan Val untuk masuk ke dalam kerumunan dari rekannya. Tapi ternyata ya mereka belum mau menginisiat lebih. Sementara Leo Murphy pun harus dikejar habis-habisan. Mulai terkena spiral yang dikeluarkan tadi dari Val. Hanya saja dia pun masih bisa kabur dari area tersebut dengan ejector yang dia miliki. Ada absorb tambahan dan dia pun menambahkan movement speednya. Let's go lagi di bagian bawah. Pirul akan langsung dihajar oleh Ahmad. Dia langsung ngedash ke bagian depan, langsung ngerolling aja. Tapi belum berhasil mengantarkan damage yang jauh lebih besar lagi, Gio. Yoi, bahkan Val kali ini coba untuk menjemput pergerakan dari teman-teman di area bawah. Sedangkan Leo Murphy harus satu dengan seorang Huba. Bahkan Valnya udah sampai di area mid lagi. Bahkan damage yang diberikan pada seorang Leo Murphy cukup besar. Kali ini tinggal sedikit darahnya, dia masih bisa mundur ke arah belakang dengan adanya flicker tentu dan Celi Boy. Kali ini membuka peperangan di area depan. Walaupun ada Mountain Shock yang dikeluarkan oleh Sugar hanya untuk memberikan vision ke arah teman-temannya di mana Alter Ego Esports berada. Waduh, hampir aja tadi. Ini dia ada Snake Video ataupun Snake Time by Snake Video. Vote moment game favorit di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Download aplikasi Snake Video untuk kesempatan memenangkan berbagai hadiah lainnya sekarang. Jadi buat teman-teman semua langsung aja ya Snake Videonya langsung digas, langsung di download aja tuh. Nah dia langsung aja Way of Dragon berhasil langsung mendapatkan karena Leo Murphy dan first bloodnya pun langsung terjadi. Namun turtle-nya berhasil diamankan. Udah ada Xbox yang langsung berhasil mengambil turtle tersebut. Berarti turtle pertama akan menjadi milik dari Alter Ego Esports. Om Wawa, cukup pasifkah atau udah mulai terlihat nih CC-nya agak naik nih permainannya Om Wawa? Ya sebenarnya sesinya agak naik, tapi dari kedua tim ini bisa melakukan positioning yang bagus-bagus satu sama lain. Terbukti bagaimana Val ternyata dengan Sylvananya dia bisa memberikan opening juga meskipun tarik ulur dari kedua tim ini yang sangat-sangat bagus banget. Itulah yang membuat kalau kita lihat oke ini pasif karena gak ada kill yang bisa dapetin. Namun itu adalah karena play by play dari mereka sendiri yang membuat mereka gak ke pick off satu sama lain Bulung. Iya loh, dari tadi nih mereka hanya kayak saling tatap-tatapan dari jauh, pancing-pancingan aja gitu. Enggak, mereka maju sedikit lalu mundurnya agak banyak juga. Masih memberikan space untuk Celi Boy melakukan farmingan di atas sana. Sementara Nino udah mulai maju dengan Esmeralda di panah, tapi untung masih jauh dari target panah yang tadi ditembakkan oleh Yi Sansin. Leo Murphy santai dulu di bagian tengah. Ada pergerakan juga di bagian bawah yang enggak terlalu signifikan di antara Chow dan juga Elis. Sementara itu Jawheadnya langsung aja udah dari Imperial Justice dilompatin. Mau kemana lagi Leo Murphy? Ternyata untuk kali ini Lassie Sanity pun dikeluarkan, meledak sudah Valnya, bahkan dua orang sekaligus langsung berhasil diamankan oleh Alter Ego. Ini sebuah pergerakan yang bisa dibilang cukup rugi untuk Rebellion Gameplay. Sementara itu di bagian tengah untuk pergerakan Jilonot, wownya dengan Pakito yang udah dia miliki memberikan tumbukannya, memukul mundur lagi pergerakan dari Pai. Pai-nya ingin menyedot tapi sedotannya belum terlalu kuat sampai saat ini Gil. Ini dia yang udah sempat kita bilang juga, combo-wombo antara Pai dan juga Celi Boy mengerikan banget. Esport dengan Elisnya kan menjadi new era juga buat teman-teman semua di rumah. Ingat juga kan dengan Lassie Sanity yang dikeluarkan bahkan bisa menumbangkan dua pemain di area mid. Dan juga pergerakan dengan Pai yang tadi udah sempat kita bahas di Samsung Ways to Victory. Ketika Pai ikut agresif ke arah midnya, ini bakal menjadi bahaya banget untuk Rebellion Games. Dan juga tentunya sudah ada Turtle Camp dari Living by Mandiri tentunya akan udah di-poke oleh Alter Ego Esports di sana. Tapi ada Sugar dan juga Val tentunya bersama dengan Huba coba untuk mendinai pergerakan dari Alter Ego. Bahkan sudah ada Jelly Boy kali ini diamankan turtle-nya untuk seorang Celi Boy dengan retribution yang sangat ciamik. Tapi ada Way of Dragon ke arah seorang Celi Boy. Biru di daerah depan sana masih punya Lassie Sanity dan tidak bisa diselamatkan lagi birunya. Benar-benar pergerakan yang luar biasa dari Alter Ego Esports.
Yap, ini di Alter Ego. Udah ada lagi satu paling Starmu tadi lompat ke bagian depan. Sugarnya berhasil dipukul mundur. Sementara untuk Hubanya ingin pergi ke arah mana. Dengan Kagura yang dia miliki, dia masih bisa pergi dari hal tersebut. 3 orang terkena efek dari Mountain Shocker. Mereka berdempet-dempetan. Damage-nya pun bisa masuk dari kanan, kiri, depan, belakang. Di saat lingkarannya bertemu. Sugar masih sempat untuk mendapatkan satu purple buff-nya Om Wawa. Yes. Dan dari arah Turtle juga ya, tadi kalau kita lihat memang untuk positioningnya, untuk team fightnya Alter Ego, mereka sangat siap sekali. Mereka punya Xbox sebenarnya, yang dimana ini sangat dimaksimalkan juga Sally Boy dengan Viraga armornya yang ketika ditargetkan oleh Rebellion Genflix, gak bisa hanya dengan 1 atau 2 source skill, harus bisa lebih daripada itu juga. Selain itu, mereka belum bisa dapetin Xbox-nya masih bisa jalan juga meskipun tanpa ada Viraga armor sama sekali. Dan gue rasa ini yang akan menyulitkan untuk Rebellion Genflix kalau sampai game ini dibawa terlalu late dulu. Iya, dia tertangkap basah sudah Elisnya loh. Di bawah ada pertempuran, di atas ada pertempuran, tapi ternyata untuk di bagian yang berbeda, Yisansinnya berhasil diamankan. Ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk Alter Ego Esport. Kenapa? Karena ada satu jungler utama yang dimiliki oleh Rebellion Genflix, Gio. Itu berhasil diambil loh sekarang. Bener banget, dan Sugar harus tumbang kali ini. Dan ini nggak baik banget untuk Rebellion Genflix. Mereka kehilangan Yisunsin, tapi sementara itu di area atas Nino harus menghadapi 2 lawannya. Ada Val dan juga Jelonotwal. Bahkan ada Mountain Shocker kali ini diberikan vision lagi dan lagi. Ini dia keuntungan dari seorang Yisunsin. Dia bisa memberikan vision ke arah lawan-lawan. Jadi ketika ada pemain-pemain dari Alter Ego Esport, contohnya seperti Leo Murphy, Jawhead yang biasanya berada di area ambush atau di rawa-rawa, itu bakal kelihatan. Jadi setupnya harus diulang lagi. Tapi sepertinya mereka tetap pede untuk mengambil karakter di area yang di bawah sana. Tapi Jawhead dengan sangat baik sekali ejector yang menghilangkan seorang Jelonotwal di area turtle. Dan ini membuat space yang cukup besar. 3 kali berturut-turut Sally Boy mendapatkan turtle-nya, Pak Pulung. Wah, ini sih udah kenyang ya. Bentar lagi obesitas turtle nih dia nih Om Wawa nih. 3 turtle dimakan sendirian nih sama Sally Boy. Betul. Ya, dari Rebellion Genflix mereka butuh lebih untuk damage-nya agar bisa mendapatkan Xbox. Mungkin target pertama pastinya nggak boleh ke arah dari Xbox-nya ya, tapi ke arah dari yang lain juga. Karena dari Alter Ego Esports, ketika mereka mengajak untuk team fight 4 lawan 4, 5 lawan 5, ini selalu bisa dimenangkan oleh mereka juga karena mereka punya damage area yang cukup besar. Dan itu wajib banget untuk bisa diwaspadai, terutama untuk pemain-pemain yang selalu out of position semacam Sugar, Pulung. Itu dia. Apa yang dia lakukan tadi? Seharusnya dia masih bisa kabur ke bagian belakang, tapi ternyata masih ingin bisa memberikan sedikit damage. Namun harga yang harus dia bayarkan adalah dia pun harus menghilang dari Land of Dawn. Harus menunggu lagi respawnnya. Jelonotwal masuk ke bagian tengah untuk memberikan backup terhadap satu center turret yang ada di area mid. Berhasil dia lindungi turret tersebut, tapi tidak dengan satu rekannya, yaitu Sugar. 0-2-3 itulah KDA dia sekarang. Nggak cukup baik untuk Sugar kali ini, apalagi di menit ke-8 item-itemnya juga dari seorang Sally Boy sepertinya udah lebih diuntungkan ya Om Wawa ya kalau aku lihat. Bener, dengan adanya Immortal juga tadi di sana, Gio. Baik. Ini kayaknya nih Leo, mereka kayak mancing-mancing doang kan, mereka ingin dapat purple buff dong. Objektif mereka dapat, ya udah mereka mundur gitu loh. Leo Murphy membuat parameter baik banget dengan adanya ejector, cuman belum dilemparkan. Dari birolnya pun hanya memberikan sedikit pop damage terhadap Jawhead-nya yang dimiliki oleh Alter Ego Esport. Namun di area yang berbeda, Lassie Sanity memeledakkan langsung ke arah punggung dari Sylvana. Sementara itu Jelonotwal langsung masuk ke bagian tengah, memberikan sebuah damage terhadap Xbox. Xbox pun immortalnya pecah, dia harus mundur dari area tersebut. 3 lagi HP tersisa, masih ada imun dari Xbox yang mengakibatkan dia masih bisa selamat dari area tersebut. Hanya saja sekarang mencoba untuk mengejar dari Chow yang cukup bernafsu untuk bisa mendapatkan karena Sally Boy. Tapi Sally Boy yang masih bisa bertahan, Sally Boy-nya masih selamat. Sally Boy 504 semakin kaya lagi harusnya, Gio. Iya, itu gila banget ya. Mungkin jadi Birol tadi aku lihat dia bisa yakin dapetin Sally Boy yang karena tinggal dielus dikit itu bisa hilang Sally Boy. Tapi ternyata backup yang dilakukan oleh teman-teman Alter Ego Esport di sana membuat dari Sally Boy masih bisa selamat. Sementara itu di area atas Nino dan juga Jelonotwal masih head to head. Dan juga Ahmad, pergerakan Ahmad yang menurut aku fleksibel banget. Dia dengan Beatrix-nya bisa ke area bawah, bisa ke area atas. Bahkan ketika ada Beatrix, seakan-akan membuat Rebellion Genflix kayak, waduh, ini damage-nya gede banget dari Ahmad. Ini serem banget. Ini dia replace by Samsung Galaxy A Series, Om Wawa. Ya, di mana memang dari Imperial Justice bisa mengenai target. Tapi lihat,
sisi yang dimiliki oleh Alter Ego begitu besar. Mereka punya Alice dengan adanya Blood Owl, mereka tadi punya Beatrix juga, tadi ada Nibiru, jadi sulit untuk bisa mengalahkan Alter Ego sekarang, terutama untuk segi team fight besar, Pulung. Iya, masih bisa selamat loh Sylvanas sejauh ini. Hanya saja untuk pemain dari Alter Ego Esports, mereka nggak mau melepaskan pemain tersebut, Om. Ini 2 orang bisa aja langsung didapatkan loh. Leo Murphy mencoba untuk mengejar. Ada sebuah tembakan yang diberikan juga oleh Ahmad. 2 orang kali ini langsung menghilang. Bahkan 3 orang harus diambil ataupun menyerahkan dirinya terhadap Alter Ego Esports. Rebellion Gameplay dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Virul pun harus melakukan sebuah sprint untuk bisa menghilangkan satu wave minion di ejector. Namun dengan ada Sunpo, dia pun masih bisa selamat dikejar oleh Pai. Pai-nya, hai Chow, sini dekat denganku. Pai-nya tidak mau lagi mengejar karena untuk Virulnya masih jual mahal. Ada paling Star Moon berhasil untuk mendapatkan. Yap, Virulnya gak jadi pulang. Lihat di minimap, Virulnya dikejar habis-habisan oleh Esmeralda, di mana Esmeralda di sini udah sangat-sangat siap sekali untuk memberikan jogetan-jogetan mautnya. Ahmad pun berhasil membekal pergerakan dari Virul dan Chow-nya pun menghilang. Tapi Lordnya, ada space yang diciptakan oleh Virul, ingin diamankan. Pai-nya datang, Flying Blood namun Lord yang pertama berhasil diamankan langsung oleh pemain dari Rebellion Gameplay. Sementara itu udah ada lagi satu paling Star Moon langsung melompat ke bagian depan. Ada Cilo Notwall memberikan sebuah tumbukannya. Udah ada satu strike yang tadi membuat rahang beberapa pemain Alter Ego Esports cukup keram, cukup bergeser, dan Lordnya pun bergerak ke bagian atas, Kill. Yes, walaupun Lordnya bergerak ke atas, tapi teman-teman Alter Ego Esports sepertinya masih memegang penuh kendali permainan di sini. Dia terus nge-push ke area atasnya, mencoba untuk clearing langsung ke arah Lordnya tanpa ada hambatan. Karena teman-teman dari Rebellion Gameflix, mereka harus clearing minion. Lihat dari minion dari atas, bawah, tengah, itu maju semua ke arah Rebellion Gameflix. Dan menurut aku dengan adanya Lord tadi sebagai complementary untuk Rebellion Gameflix mendapatkan super minion kali ini. Sementara itu ada Falling Star Moon di area bawah. Birul yang gak bakal bisa kemana-mana, masih bisa selamat. Tapi kali ini dengan ada dari seorang Sylvanas, sepertinya mereka masih bisa bertahan. Gak ada yang tumbang, tapi Birul yang udah sekarat sepertinya udah gak bakal bisa selamat lagi, Pak Pulung. Ubahnya pun masih bisa selamat dari area tersebut dengan ada satu ultimate tadi yang udah dikeluarkan oleh Beatrix ya. Sementara Holy Crystal pun kali ini akan menjadi milik Pai. Udah ada sebuah tumbukan tadi, 2 orang terkena efek dari air point yang diciptakan oleh Pakito. 4 hero dari Rebellion Gameplay bergerak ke bagian bawah. Mereka ingin mencoba untuk menyerang balik pergerakan dari Alter Ego Esports. Udah ada Mountain Shocker terlihat di mana aja permain yang dimiliki oleh Alter Ego. 4-15 itulah point kill yang udah ada sekarang, tapi damage dealsnya Pai 44.622 sejauh ini. Wow, baik banget Alice-nya ya Om Awa ya. Betul, karena Alice selalu berada di bagian tengah dari semua pemain Rebellion Genflix. Dia ada di sana dengan Flowing Blood-nya dan mengeluarkan Blood Owl-nya. Memudahkan dia pastinya untuk memberikan damage yang sangat besar sekali karena Rebellion Genflix sisanya sedang menyusul juga, sedangkan Val penerima damage terbesar untuk kali ini. Dan Rebellion Genflix, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah bertahan terlebih dahulu sambil menunggu Alter Ego Esports untuk berbuat kesalahan. Karena untuk tim fight besar, gue rasa dari segi damage-nya ini sudah terlalu besar Alter Ego. Udah ada flicker dan juga ejector tadi yang dilakukan oleh Leo Murphy. Baik banget sebuah pergerakannya. Udah ada shock trap yang langsung dilakukan. Satu player yaitu Val langsung menjadi korbannya, sementara Pai kabur lagi dengan Flying Blood yang dia milikin. Dia pun pergi dari area tersebut hanya memancing aja ataupun menghabiskan satu wave minion. Purple buff kali ini menjadi milik dari Nino. Kita lihat aja bagaimana kekuatan dari jogetan yang akan dikeluarkan oleh Esmeralda dengan standar yang dia miliki. Cilodon Wow-nya mencoba untuk memberikan tumbukan terakhir sebelum dia harus meningsoy ataupun dia menghilang dari lane of down. Namun tidak sempat, Pai-nya maju ke bagian depan, bersiap untuk mengeluarkan Winter Trenchant yang dia miliki. Yap, benar saja, dan dia pun langsung pergi dari area tersebut. Masih berputar-putar aja, Blood O-nya diaktifkan. Udah ada Ice Queen One yang bikin Sally Boy. Efek slow-nya akan sangat-sangat mengganggu sekali. Palistar melompat ke bagian depan, pertempuran masih terus terjadi. Ada Esmeralda yang mencoba untuk memberikan gangguan, tapi wave minion udah mulai habis. Sementara itu untuk Alter Ego Esports, mereka berfokus untuk bisa langsung mendapatkan game yang pertama. 1-0 Alter Ego Esports. Yes, game yang cukup cepat juga dan kalau bisa dibilang cukup one-sided karena Alter Ego Esports bermain sangat-sangat efektif.